Salam Rahayu. Umat Tuhan, mari bersama kita memulai renungan harian Klasis Semarang Timur dengan berdoa. Kiranya Allah mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sapaan firman mengubah hidup kami semakin seturut kehendak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 5 menyatakan pada kita demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Umat Tuhan, di bulan Juni yang lalu jagat dunia maya dihebohkan oleh sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan dan membagikan bingkisan makanan ala mantenan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Ketika diwawancarai oleh Mata Najwa, pasangan Ives Kristio Diaranggasto dan Prima Dinar Sekaratri menceritakan apa yang mereka alami. Layaknya pasangan yang akan menikah, mereka telah merancang segala sesuatu untuk hari bahagia itu. Acara pemberkatan disusul resepsi telah ditata dengan baik. Berbagai hal telah dipesan, termasuk konsumsi yang sudah dibayar lunas. Tapi apa daya, menjelang hari pernikahan yang dinantikan, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang melarang pelaksanaan berbagai acara, salah satunya resepsi pernikahan. Situasi itu jelas membuat mereka kalang kabut. Ada kekecewaan, ada kebingungan, namun semua sudah fix dan tidak mungkin dibatalkan. Akhirnya mereka sampai di titik keputusan bahwa acara pemberkatan harus tetap berlangsung dengan berbagai pembatasan, sedangkan pesta diubah bentuknya menjadi pembagian makanan bagi orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Hasilnya, pernikahan mereka berjalan baik. Bahkan pasangan itu bercerita ketika mereka membagikan kebahagiaan bagi orang banyak, ada banyak doa yang dinaikkan bagi mereka. Mereka akhirnya dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan yang lebih. Hikmat Tuhan mengubah kekurangan menjadi kesempurnaan bagi mereka. Bacaan hari ini mengisahkan pesan Yakobus kepada pengikutnya tentang bagaimana hidup di dunia. Di tengah perkembangan dunia filsafat Yunani saat itu, banyak orang yang berangan-angan tentang kehidupan yang serba enak dan nyaman, termasuk juga orang beriman di dalamnya. Mereka mendambakan situasi yang baik, serta menyenangkan sebagai sebuah idealisme kehidupan. Akhirnya banyak orang beriman yang tidak siap berhadapan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan pikiran dan keinginan mereka. Mereka memandang negatif setiap keadaan buruk, apalagi ketika dibumbui oleh konsep teologi yang menyatakan bahwa setiap ketidakbaikan adalah wujud penghukuman Allah. Di tengah situasi tersebut, tidak jarang orang beriman mengalami kelemahan iman yang menyebabkan mereka tidak mampu melihat kebaikan Tuhan yang terus menyertai. Maka Yakobus mengingatkan supaya orang beriman meminta hikmat untuk mengelola situasi tidak ideal yang dialami. Dengan demikian, orang beriman tetap dapat membangun harapan untuk menikmati beragam situasi dengan keyakinan bahwa Allah tetap menyertai mereka. Kebahagiaan mereka tetap sempurna, sekalipun di tengah keadaan yang tidak ideal. Umat Tuhan, ketika berbicara tentang kebahagiaan, seringkali kita menitik beratkan pada hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Situasi diri kita memang sangat mudah ditentukan oleh dinamika di sekitar kita. Akibatnya kita sangat mudah mengalami pasang surut kebahagiaan, apalagi di tengah segala ketidakpastian zaman ini. Hari ini, kita belajar bahwa harapan tentang kebahagiaan yang sempurna tidak ditentukan dan ditemukan hanya dari hal-hal di luar diri kita, tetapi ternyata sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengelola dan menanggapi situasi di sekitar diri kita. Kebahagiaan kita tidak berasal dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tapi bermula dari hati yang beroleh hikmat Allah untuk tetap dapat merasakan kebaikannya di tengah beragam situasi. Mungkin bagi orang lain situasinya tidak ideal, namun itu tidak menyurutkan pengharapan kita untuk tetap berbahagia. Berbekal kemauan untuk meminta hikmat dari Allah,
kita akan mendapatkan kemampuan untuk terus menghidupi pengharapan tentang kebahagiaan yang sempurna di tengah segala situasi. Amin. Mari berdoa. Ajari kami Tuhan untuk melihat karya-Mu yang senantiasa nyata memelihara kami. Karuniakanlah hikmat agar kami tetap dapat melihat tangan-Mu yang menuntun kami di segala situasi. Kiranya kebahagiaan kami sempurna, bukan hanya karena situasi di luar kami, tetapi karena Allah yang mengubah hati kami untuk tetap dapat merasakan dan merayakan kebaikan-Mu. Sertai pekerjaan dan pelayanan kami, berkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, salam rahayu.